Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pembelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 2. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran ini akan kita bahas 3 muatan, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Sekarang kita akan membahas muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Dalam pembahasan kali ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi perubahan wujud dan sifat benda. Ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu pemanasan, pembakaran, pencampuran, pembusukan, dan pendinginan. Keterangannya silakan dibaca sendiri di dalam buku kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Benda berubah baunya, warna, rasa, dan menjadi lunak. Ini merupakan ciri dari A. Pembusukan, B. Pendinginan, C. Percampuran, dan D. Pemanasan. Jawaban yang betul adalah A. Pembusukan. 2. Air bisa berubah menjadi es karena terdapat proses pendinginan. 3. Semen berbentuk serbuk dan setelah dicampur dengan air, semen berubah menjadi lengket. Jika sudah kering, akan menjadi keras. Peristiwa ini terjadi karena pencampuran. 4. Pendinginan, pemanasan, pembusukan menyebabkan titik-titik bentuk benda, menyebabkan perubahan bentuk benda. 5. Apakah yang dimaksud dengan percampuran? Percampuran adalah pencampuran antara dua zat yang berbeda sehingga membuat perubahan benda itu. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Kita akan membaca teks non-fiksi sejarah atau biasa disebut dengan narasi sejarah yang berjudul Peristiwa Setelah Dibacakannya Teks Proklamasi Kemerdekaan. Semua membaca teks tersebut dan memahami isinya. Selanjutnya, buatlah 5 kalimat pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Titik-titik wartawan yang berhasil menyelundupkan teks proklamasi ke radio. Kata tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Apa? B. Siapa? C. Mengapa? D. Kapan? Jawaban yang betul adalah B. Siapa? 2. Berita tentang kemerdekaan Indonesia sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Nusantara artinya wilayah kepulauan Indonesia. 3. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya persatuan.
Kata kedaulatan sama artinya dengan kekuasaan. 4. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui surat kabar harian Suara Asia di Surabaya. Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah, melalui apa berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan? 5. Tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, dan Bali. Tuliskan kembali kalimat tersebut dengan tanda baca yang tepat. Di situ belum ada tanda baca sama sekali. Sekarang tuliskan sesuai dengan tanda baca yang tepat. Tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, dan Bali. Selanjutnya kita akan membahas muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Kita akan belajar tentang pola lantai dalam tari. Ada bermacam-macam pola lantai, yaitu pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, diagonal, dan melingkar. Pola lantai memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk menata gerakan saat penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri dalam tarian. 2. Untuk membuat penari terlihat kompak dan tidak ada gerakan yang salah. 3. Untuk membuat struktur penari saat penampilan tari. Dan yang keempat, untuk memberikan daya tarik tertentu kepada penonton saat melihat pertunjukan. Selanjutnya, gambarlah pola lantai dalam kolom berikut dengan titik-titik atau garis. Pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Setelah itu, ayo kita mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Pola lantai yang digunakan penari dengan berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri adalah A. Vertikal, B. Horizontal, C. Diagonal, D. Melingkar. Jawaban yang betul adalah C. Diagonal. 2. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking penari. Teknik blocking artinya penguasaan panggung. 3. Pola lantai yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya disebut pola lantai vertikal. 4. Penggabungan pola lantai yang dipadu secara harmonis akan menyajikan tarian yang menarik dan menghibur. 5. Sebutkan 3 fungsi pola lantai pada sebuah tarian. Fungsi pola lantai adalah 1. Untuk menata penari dalam ruang gerak. 2. Untuk membuat penari terlihat kompak dan gerakannya tidak salah. 3. Untuk memberi daya tarik kepada penonton. Demikian tadi pembahasan tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap bersemangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.